Ayyuhal musafirun al-kiram, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manakah sebagian maharikin ini ya, Asraqal, halaman merah yang Asraqal. Asraqal Ini ada. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah. Alhamdulillahilladzi bil kadifati. Ini udah ada. Alhamdulillahilladzi marra'ayna isa hannat bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallu alaika. Alhamdulillah katanya mara'ainal isa hannat. Aku tidak pernah melihat ra'aina. Tidak pernah melihat katanya. Aisyah itu onta zaman dulu, zaman perang, zaman Rasulullah. Hannat merindukan Rasulullah sallallahu alaihi bisura illa ilaika. Sampai mereka bersemangat ketika Rasulullah datang, mereka onta yang paling semangat adalah ontanya zaman Rasulullah sallallahu alaihi balik kalau ada Rasulullah. Sementara onta zaman sekarang yang sekarang ada di Arab, ontanya males-males. Perlu digebuk gue ya. Kalau nggak digebuk nggak beli tangi gue. Tapi ontanya zaman Rasulullah ini ada di berjanji. Mara'aina laisa hannat bisura kepalanya Rasulullah ada terdapat hamparan awan. Wal ghamamah qad adallat. Ini hamparan awan ini semuanya memberikan perlindungan daripada antara matahari dan semua tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wal mala sallu alaika. Setiap kali hamparan itu terhalang dengan itu awan, maka malaikat kasih satu salawat. Sallu ala sayyidina. Percaya enggak Pak kalau imam berjanji? Percaya dong. Imam berjanji. Langsung meriwayatkannya dari banyaknya kitab Ibnu Hisham. Ibnu Hisham itu kitab Sirah Nabawiyahnya zaman dulu. Jadi ulama-ulama pengarang berjanji di bawah itu inspirasinya kitabnya Ibnu Hisham, Al-Kamil fi Tarikh, terus ada Tarikh Khulafa tentang cerita-cerita Rasulullah itu gak sembarangan. Jadi percaya nggak bahwasanya Rasulullah setiap keluar siang hari dinaungi awan? Kalau nggak percaya berarti bukan ahlu sunnah jamaah. Iya Pak, gampang ya. Wah itu berlebihan tuh. Masa anjing Nabi setiap keluar dinaungi awan? Ini adanya wal ghamama qad adallat wal mala sallu alaihi. Awali kita dengan penambahan keyakinan kita kepada apa yang diagungkan oleh Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di negara Iran atau di Libanon, ketika perayaan hari meninggalnya Sayyidina Hasan, mereka semangat. Ya Hasan. Kita itu ngambil satu semangatnya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Syiah itu terlalu berlebihan. Hasan dinangis-nangisin, Sayyidina Husain dinangis-nangisin, Fatimah dinangis-nangisin. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah, cobalah satu yang kita rindukan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Begitu banyak hadis tentang keutamaan Rasulullah, tentang kemuliaan Rasulullah. Maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk menambah keyakinan bahwasanya Nabi Muhammad itu begitu mulia, begitu luar biasa. Dan siapa yang harus menyebarkan kemuliaannya Rasulullah kecuali ya orang-orang ahli sunnah wal, karena orang-orang lain itu tidak mau menyebarkan keutamaan ini, keutamaan tentang keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa lagi coba?
hadis-hadis macam gini disebarkan. Wal ghamamah qad adallat wal mala sallu alaika. Bahkan enggak sampai situ. Ketika Syekh Ibnu Hajar ditanyakan, "Ya Syekh, man afdhalus sallu wal istighfar?" Apa yang lebih afdal, salawat atau istighfar? Di situ pertanyaannya kan sudah dijelaskan. Salawat lebih afdal dari istighfar karena 3 sebab. Yang pertama, setiap orang bersolawat, Allah akan mengutus 10 malaikat dan malaikat itu memberikan ampun beristighfar kepada orang. Solawat ya. Mengutus malaikat sebesar gunung, kalminal jabal. Malaikat sebesar gunung. Kira-kira gimana tuh? Allah akan mengutus 10 malaikat sebesar gunung dan memberikan ampun kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang seperti kalau logika nggak masuk ya. Jadi sekarang kalau sama Rasulullah jangan main logika. Karena Sayyid Zaid Ad-Dasinah juga zaman dulu zaman Rasulullah tidak pakai logika. Kalau pakai logika, ketika Zaid Ad-Dasinah diambil oleh orang kafir, dirantai, kalau logika orang kafir sudah nawarkan diri, "Ya Zaid, saya lepaskan kamu dan keluarga kamu, tapi syaratnya kamu jangan ikut Muhammad." Itu kalau logika mungkin, wah iya ya dikasih enak, ya udah mending lepas dan keluarganya bebas, betul? Tapi Zaid Ad-Dasinah tidak pakai logika, pakainya apa? Bil yakin. Demi Allah, seandainya kau sentuh Rasulullah satu helai rambutnya, aku tidak ridho. Itu Zaid Ad-Dasinah. Nah, kita berusaha untuk meningkatkan itu atau berterbayang Rasulullah diapa-apain, kita itu bakal gerak kan? Gerak pikiran insyaallah ya. Nah, dari antar Rasulullah itu jangan dulu Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Ada pewarisan Nabi Muhammad itu para ulama. Para ulama diapa-apain kita gerak enggak? Nah, itu dulu. Dari ulama nanti ke bawah-bawahnya. Tapi kalau sudah acuh tidak acuh kepada ulama, tidak saling itu kepada ulama, maka ini susah untuk mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun itu ulama, hatta orang yang nyalah-nyalahkan gitu. Maka itu ujiannya ya. Maka ini sedikit mukaddimah saja daripada Masya Allah daripada Imam Barjanji sampai ngambil hadis-hadis mutkil yang saya juga baru ini ada wal ghamamah qad adallat wal malas sallu alaika. Itu kan beberapanya itu dari Ibnu Asir Al-Jazri tentang Rasulullah ada di naungi awan, tentang Rasulullah ketika unta-unta di zaman Rasulullah itu pada semangat. Sekarang ke Jeddah ada peternakan unta. Ini unta-unta zaman sekarang males sih dong begitu. Meneng baik, ngedekeng baik. Tapi kalau ontanya zaman Rasulullah, ontanya tuh Aisyah aja. Jadi mereka gagah, siap dipakai perang, berjalan begitu bermil-mil dia kuat. Maka ontanya onta yang tidak biasa. Ya onta sekarang, onta gede pumuhnya doang. Kalau orang kata Arab, hadal kal kabir min hadhihi. Ini orang onta ini gede begini doang, tapi semangatnya enggak ada. Kata orang Arab, "Lis, adal karban, adal majnun hadhil abir." Kenapa? Enggak tahu. Nah, ini jawabannya. Karena onta kurang semangat lagi. Apa yang harapkan sekarang majikannya bubur dunia. Onta itu paling sensitif terhadap orang soleh. Ingat, onta ya Pak. Orang onta itu paling senang sama orang soleh. Onta itu bakal senang sama orang yang ikhlas. Sementara sekarang di Jeddah atau di pedalaman itu orang minal arabi, enggak semua ya Pak, pulang bawa Land Cruiser ya. Dia sholatnya seenaknya dewek, dikasih makan ontanya seenaknya aja, girok sama agama biasa aja, maka ontanya males. Coba dari berjanji ini kita dapat pelajaran nih, onta. Sampaikan ya tadi, maro'aina misisanu hannat. Terus apa ya? Ya, ilaika. Jadi para onta itu berdatangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kanjeng Nabi datang, para onta tuh udah lagi duduk langsung pada ngedeketin. Masya Allah.
Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Ya, mudah-mudahan kita meskipun jauh amal kita dari para nabi, para wali, para ulama, mudah-mudahan kita sedikit mendapatkan kecipratan keberkahan syafaatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, dengan amal yang sedikit ini, yang banyak dosa ini dari pagi sampai pagi lagi, ya Allah, kita tidak pantas masuk surga kecuali dengan rahmat-Mu dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Itulah ajaran daripada ahlu sunnati wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari barokah aja, Pak. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallah bi ulumihi fid daraini amin radhiyallahu anhu lan qala, katanya wal ma'asiya ilaika katafi fil kaili wal wazni wal khiyanati was sarifati was sa'iril muamalati wal muharramatil kaqatli. Termasuk daripada kitab hal-hal yang menjadikan maksiat yang tidak disadari oleh orang-orang dalam kitab Risalatul Jami'ah, yaitu at-tafifi fil qaili wal wazni bil khiyanati, yaitu seringkali dia mengkhianati apa yang menjadi akad dari awal. Contoh, akadnya adalah, contoh, dia jadi santri, tapi 3 bulan malah kabur. Akadnya jadi santri-santri banyak yang kabur. Ini khianat yang bil akhdi, khianat yang tidak sadar, itu adalah dosa. Kan udah didaftarkan jadi santri, kenapa kabur? Atau kan udah didaftarkan jadi majelis taklim, kenapa kabur? Contoh, itu namanya khianat yang tidak disadari. Terus ada wasair, wasariqati sairil muammalati, dan dia melakukan muamalat tanpa akad yang jelas. Kemarin jelaskan, Pak, tuku mie ayam dipesenin, duitnya nanti ya. Mie ayam udah dipangan, duitnya belum dimasukin. Akadnya itu akad jual beli. Ada satu orang yang lagi ditraktir, keselak, itu mie ayam belum dibayar. Ya, main pesan baik. Ini sebenarnya secara syariat muamalatnya gagal karena makanan sudah di perut tapi belum dibayar. Ya, kita tidak sadar. Ketoprak 5 dipesan emang gitu kan? Dipesan ketoprak ya. Takutnya kita lagi makan, bukan kita yang meninggal, tukang ketopraknya ketabrak truk, belum dibayar. Ya Allah, tukang ketopraknya wis lakal, durung dibayar kan. Berarti ini termasuk sairi minal muamalati, muamalat yang tidak sadar, belum jelas. Nah, makanya sekarang kita mulai diperbaiki gitu, Pak. Jadi saya suka ditanya aneh-aneh kalau saya nanya harga. Punten Pak, ini mie ayamnya kira. Wah, wis bae pesen bae santai. Gitu Pak. Saya harus tahu harga mie ayamnya nih, Pak. Takutnya 50.000 gitu. Oh, rola sewu kalau pakai telur, kalau pakai bakso ya wis. Pesan 2 ya. 22.000, ini saya uangnya dulu. Set. Nah, jangan sampai kebiasaan pesan 5 santai. Efek uangnya hilang gitu, Pak. Alhamdulillah. Nih ada satu lagi nih, dosa yang tidak disadari. Yang kedua adalah wal dorbi bi ghairil haq. Dorbi, mukul orang tanpa hak. Contoh, sirangku ada bisulnya nih. Waduh, bisa. Padahal bercanda. Itu mukul dengan tekanan yang kuat, ternyata dia merasakan sakit, dosa. Ini apa? Wadurbi bi ghairil haq, memukul tanpa haknya. Ya, hati-hati Pak kalau mukul pelan-pelan, meskipun cuma gini doang. Tepak, ini di sini habis dioperasi. Sakit. Yang sekarang enggak sakit, kerasnya di rumah. Maka hati-hati ya. Durbi itu pukulan yang santai tapi tidak ada hak, tidak ada uzur untuk memukulnya. Ini kitab-kitab Risalah Jamiah ini emang unik ya. Hal yang tidak dibahas di sini dibahas. Wal ma'asiya rijli mislul ma'syi fi si'atil muslimin aw qatlihi aw ma yadurruhu bi ghairil haqqi wa ghairu dzalika min kulli ma hurrimal masyi ilaihi.
Ini nanti masuk ke bab tentang qatl, antara bagaimana hukum membunuh yang tidak dosa dan yang membunuh yang dosa. Ada yang membunuh tidak dosa. Contoh, harbin minal karfinun harbin, memerangi orang kafir harbi. Kafir yang memerangi, Pak. Hati-hati, Pak. Kafir yang memerangi umat Islam berbeda dengan kafir zimmi. Kafir yang enggak pernah memerangi orang Islam, maka haknya sama seperti orang Islam. Tapi kalau kafir yang sampai ngusir orang Islam, yang sampai mengancam orang Islam, yang sampai membungkam orang Islam, membunuh dia jadi halal. Itu kata kitab. Jadi kayak saya disangka radikal ini, kata kitab yang membunuh. Maka orang-orang model Israel fatwanya difatwakan oleh Jami Alam Islamnya, Israel termasuk yang halal dibunuh. Ya, kalau bisa nyampe masuk aja udah dibom gitu ya. Mugi-mugi insyaallah saudara kita di Palestina yang sedang di Gaza, yang di Rafah, yang sekarang dihancurkan, dibumi-hanguskan, Allah jaga, menjadikan semangat para umat Islam. Sampai kalau jangan lupa kalau setiap subuh doain orang Palestina. Lagi senangnya nonton bola timnas, tapi sela-sela doain Palestina. Sekarang ada Persib gitu ya. Alhamdulillah, mugi-mugi enggak akan banyak dari saya, mugi-mugi ada manfaatnya. Ala kulli hal wa minkum wa taufiqi billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabb.